Nah, saya kan melakukan satu apa tiga pertanyaan nih Pak. Yang pertama, metode belajar apa sih yang Bapak terapkan yang sesuai dengan kurikulum sekarang? Jadi di dalam menerapkan kurikulum 13 itu tentu metode yang digunakan bervariasi, ya, bervariasi sesuai dengan materi. Jadi dalam satu pembelajaran terkadang ada mencakup tiga mata pelajaran. Jadi di situ kita sebagai guru harus mencerna terlebih dahulu materinya tersebut tentang apa, kemudian kita tentukan metode yang tepat untuk materi ini. Namanya dia IPA, materinya IPA tentang tumbuh-tumbuhan, maka metode yang kita gunakan juga harus tepat. Namanya dengan melakukan penanaman tanaman atau percobaan membuat toge. Nah, dari penelitian itulah kita menggunakan metode yang berbasis anak melakukan suatu percobaan yang disebut eksperimen, ya melakukan eksperimen dengan membuat percobaan tersebut, maka anak akan tahu bagaimana tentang pertumbuhan dari satu percobaan itu melalui membuat toge saja bersama. Kemudian juga kalau umpamanya setelah pelajaran IPA ya kan bahasa Indonesia, maka kita juga harus melihat dulu isi dari bacaan ataupun dari materi yang kita sampaikan itu bercerita tentang apa, maka kita menentukan kira-kira mencoba apa yang tepat. Jadi dalam dalam satu pertemuan pembelajaran itu tidak harus satu metode, tapi bervariasi sesuai dengan materi atau pembelajaran. Pokok pembahasannya apa, menentukan tentang metode apa dari bahasa Indonesia kan biasanya ada membaca nyaring ya, yang lain lima itu yang nyari dulu ya, kemudian mencari jawaban atau mencari jawaban dalam bacaan ya, latihan drill jarinya seperti itu. Kemudian juga biasanya dalam kalau SBDP atau itu juga ada ya, maka kita menerapkan metode yang tepat juga, namanya dengan demonstrasi ya, melakukan berapa hari, melakukan olah vokal, menyanyi dan sebagainya. Jadi memang harus dulu itu memang itu bervariasi bervariasi ya, tidak tidak tertuju pada satu metode saja. Yang jelas penekanannya adalah anak bagaimana bergerak, anak bagaimana berbuat, anak bagaimana melakukan sesuatu yang memang dituntut untuk aktif dari seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pembelajaran inovatif seperti apa dan bagaimana sih yang sesuai dengan kurikulum sekarang? Tentunya yang diharapkan adalah eh, metode metode dari metode yang inovatif itu metode yang bisa memberikan motivasi kepada murid agar murid itu lebih ya, lebih banyak melakukan aktivitas ya, tapi tidak kemungkinan guru juga harus berbaur murid juga guru juga harus ikut turun tangan dalam arti memberikan bimbingan kepada murid. Banyak sekali contohnya yang kalau banyak bagi saudara mereka bekerja dalam satu kelompok, namanya kan mereka tuh harus ada yang bertanggung jawab. Jadi mereka ditunjuk sebagai apa yang sebagai pembimbing dalam kelompok itu. Contoh kalau mereka melakukan tugas bahasa Indonesia itu ada namanya role playing gitu ya. Jadi mereka tuh dalam drama itu kan biasanya ada yang menjadi pahlawan di Ponegoro kan. Nah, persiapan awalnya tuh mereka dalam kelompok itulah mereka harus membuat invertinya, membuat kerisnya, membuat sorbannya, kemudian yang jadi penjaganya Belandanya itu mereka harus menyiapkan kostumnya, tapi kostumnya sederhana gitu. Yang mereka tetap harus berjiwa
Kalau dia seorang pahlawan kan berbuat pahlawan, berani gitu, dia tetap berani. Kalau dia seorang penjajah itu tadi, ya sifat penjajah itu kan dia mereka harus ya gimana ya dialeknya, ada sombong atau Iya, ada Belanda yang itu iya arogannya. Nah, kemudian lebih menarik lagi itu kan di situ mereka tentu yang suka itu ada yang jadi kuda itu kan jadi kuda dan kalau jadi kuda itu pangeran Diponegoro yang menganggap gitu jadi seperti itu. Tentunya yang dapat itu kan yang bisa membuat mereka lebih semangat kalau belajar. Jadi mengenai properti tadi ya itu mudah bisa diciptakan sebenarnya mereka juga sama-sama ikut ya membuat dari kertas ya jangan membuat dari barang-barang yang tajam apalagi mereka buat uh, keris atau pistol itu dari kertas semua jadi bahan-bahan bekas dari kardus gitu ya seperti itu mereka juga dilibatkan karena mereka kan tahu cara membuat apa namanya mainan senapan dari kardus itu seperti ini mereka bekerja sama begitu buat topinya Belanda gimana gitu pernah yang saya jelaskan. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pembelajaran apa yang Bapak terapkan untuk meningkatkan gairah belajar siswa waktu di kelas? Karena seperti yang ada di lapangan lah, Ya, banyak yang waktu di kelas tuh terasa suntuk ya, atau betul. gairahnya kurang. Kalau melihat sekarang ya, kan bisa juga mengadopsi artinya kita sambil belajar dari top ataupun gitu ya supaya kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain jadi untuk itu kami kadang-kadang biasa seperti sekolah lain juga menerapkan ada SS break Ice break. ice break gitu ya tepung begitu nyanyi itu mereka kan senang itu seperti itu juga kita terapkan kemudian ada quiz ada game. Nah, kalau kuis itu mereka biasanya rebut dengan menjawab pertanyaan. Walaupun itu hadiahnya tidak seberapa, mereka sudah sebatang pensil, bolpen, ya, atau buku, begitu. Jadi mereka semangat. Nah, jadi bisa kita terapkan itu dari ekonomi dengan bermain peran apa ya satunya lagi kuis ya dengan kuis jadi satu orang nanti membacakan pertanyaan kelompok yang lain dan soalnya itu soal yang ada dalam amplop itu biasanya juga mereka yang membuat sendiri bagaimana mereka dalam kelompok itu merumuskan membuat pertanyaan dan jawabannya juga sudah mereka siapkan tapi tanpa identitasnya tidak ada identitasnya tidak ada di kelompok tidak ada ya, semuanya melibatkan siswa mereka yang membuat pertanyaan mereka yang menjawab pertanyaan mereka juga yang menjadi jurinya itu dalam kuis namanya dalam kuis itu dalam belajar. Nah, seperti itu kalau apa seperti itu terapkan di sekolah. Nah, dan kemudian saya juga pernah menerapkan seperti bermain opera penjabat. Nah, itu dengan menyanyi, terus mereka itu yang dinyanyikan itu ya ada unsur-unsur pendidikannya. Jadi bukan menyanyi asal-asalan, bukan lagu, pokoknya bukan lagu yang di luar usia mereka muda. Ya, kadang-kadang pun kalaupun mereka senang dengan syairnya tapi liriknya kita ganti gitu, supaya mereka lebih menang dan tentu itu ada dalam pembelajaran jadi yang jelas untuk meningkatkan gairah semangat anak belajar itu memang guru harus ekstra guru harus punya ide kreatif ya ide kreatif yang jelas sih disesuaikan lah dengan situasinya ketika kita belajar materinya apa yang cocok untuk mereka sampai di semangat artinya umpamanya mengadakan percobaan itu tadi ini dari membuat apa menghidupkan bola lampu dan menggunakan baterai atau karbon itu kan sederhana seperti itu nanti mereka akan melakukan percobaan itu karena kebetulan saya kelas 6 jadi seperti itu nah, itu kan ada prakteknya itu. Kalau untuk yang lain-lain seni sih udah jelas mereka diberi tugas bareng kelompok kalau mereka belajar menari mereka belajar membuat
keterampilan dari speed, dari sedotan, titik puput, kerajinan, itu bagus tidak terapkan di sini. Ya, karena nanti akhirnya tuh kan sekarang sudah digalakkan gelar karya siswa. Nah, setiap akhir kami mengadakan pagelaran karya siswa untuk tampilkan ya, dan kami juga kemudian untuk yang musiknya, narinya kita hadirkan di kelas. Jadi terbagi dua, ada yang seni karyanya itu krianya di luar, sedangkan yang seninya berupa baca pantun, puisi, atau menari, menyanyi itu di dalam kelas. Kemarin barusan kita laksanakan. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali karena orang tuanya juga mendukung ya. Mereka semua berasa ikut andil dan anak-anaknya juga semangat. Jadi bagus sekali yang digagas oleh Pak Menteri kita ya, dengan adanya acara gelar seni karya seperti itu kan. Oke, saya akan disimpulkan dari wawancara tadi. Jadi untuk meningkatkan gairah belajar siswa, kita tidak hanya harus uh, banyak menggunakan kegiatan ceramah. Jadi kita juga harus memberikan kegiatan yang seperti yang sekarang kan teknologi kita sudah sangat meningkat pesat gitu ya. Jadi seperti kita menggunakan YouTube, video, TikTok gitu. Jadi dan juga untuk membuat siswa kreatif kita juga memerlukan guru yang kreatif. Nah, jadi kita ingin meminta murid kreatif, tapi gurunya hanya kayak kurang inovatif dalam pembelajarannya. Dan jalan. Oke, dan juga teori tanpa praktek itu seperti tidak seimbang dulu. Jadi keduanya harus seimbang untuk meningkatkan gairah pembelajaran bagi murid. Terima kasih.